kenapa kan Wak? Betul, karena memang jelas sekali aturannya, pantang berteriak, memanggil satu sama lain kalau lagi dalam hutan itu. Nah saat itu Bang Nardi langsung natap Rifan kan. Mereka tatap beberapa detik, langsung Bang Nardi ini memperingatkan sama si Rifan. Kau fokus aja ya sekarang ya. Fokus sama parang sama kayu-kayu kau. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa lagi ya. Terima kasih banyak untuk antusias kalian semua. Sampai udah 46 pun kita ini. Kalian masih tetap semangat dan sangat menanti-nantikan video kisah horor Wawa ini. Semoga kisah dari Wawa ini bisa menghibur kalian ya, walaupun agak beda lah caranya dikit kan. Dan bisa nemenin kalian dalam waktu santai kalian ya. Jadi di malam ini aku akan menceritakan satu pengalaman horor yang lagi-lagi harus berakhir dengan sad ending Wak. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke kisahnya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Rifan. Halo Rifan. Rifan ini berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Wak. Tepatnya dari kota Manggarai. Halo Flores, halo Manggarai. Nah, jadi cerita ini terjadi waktu Rifan ini duduk di kelas 3 SMK semester awal tahun 2016 lalu, Wak. Jadi, Wak, di kampungnya Rifan ini ada kebiasaan buat anak-anak cowok nih ya, setiap hari Minggu libur sekolah kan, nanti sepulang dari ibadah di gereja, mereka semua akan membantu orang tuanya untuk pergi mencari kayu bakar di hutan yang letaknya memang lumayan jauh, Wak, dari kampung mereka. Dan kayu-kayu ini nanti mereka kumpulkan yang nantinya akan digunakan buat memasak atau untuk pakan babi. Nah jadi Wak, seperti biasa sepulang gereja di hari Minggu itu Rifan makan pagi nih, sarapan bentar terus cus lah langsung pergi berangkat ke hutan. Nah hari itu Rifan pergi bersama 5 orang lainnya, Wak. Yang pertama Nardi, abangnya Rifan, terus ada Dedi, terus ketiga Chandra, abangnya si Dedi, Erik dan Lodo ya. Jadi selain Rifan dan Nardi abangnya, ada lagi 4 orang lain tetangganya Rifan yang juga ikut nih sama-sama lah gitu. Nah menurut ceritanya Rifan ini, Wak, di kampungnya itu ada kayak kepercayaan gitu, dimana pantangannya adalah kalau kalian udah nyampe di hutan itu, pantang untuk berteriak memanggil kawan atau siapapun itu dalam keadaan apapun. Itu pantangannya ya. Nah Rifan sama 5 orang lainnya juga udah khatam kali sama kebiasaan itu. Namanya juga itu kegiatan mereka tiap minggu, Wak, yang memang sudah dilakukan terus-menerus pula. Jadi mereka berangkat masuk hutan tuh memang nggak ada lagi pakai briefing itu, langsung masuk, langsung pergi. Nah sesampainya mereka di hutan, Wak, mereka menyimpanlah itu semua bekalnya, alas kepala mereka di satu titik, di satu tempat yang nantinya akan dijadikan titik kumpul untuk mereka bertemu lagi setelah berpencar itu. Dan kayu-kayu yang berhasil mereka kumpulkan itu juga nantinya akan dikumpul dan diikat di titik itu sebelum mereka semua pulang. Oke? Jadi waktu itu langsunglah mereka ini berpencar kan, mencari kayu masing-masing. Nah posisinya si Rifan ini nelusurin hutan berdua ya sama abangnya Bang Nardi. Setelah sekitar 1,5 jam berlalu, tiba-tiba Rifan ini dengar, Wak, suara teriakan Lodo. Waktu itu Lodo bilang, "Woi, kalian di mana? Di sini nggak ada kayunya." Itu katanya. Nah kagetlah Rifan sama Bang Nardi kan. Kalian ingat kenapa kan, Wak? Betul, karena memang jelas sekali aturannya, pantang berteriak, memanggil satu sama lain kalau lagi dalam hutan itu. Nah saat itu Bang Nardi langsung natap Rifan kan. Mereka tatap beberapa detik, langsung Bang Nardi ini memperingatkan sama si Rifan. Kau fokus aja ya sekarang ya. Fokus sama parang sama kayu-kayu kau. Jadi memang aturannya nggak boleh nyautin balik itu atau overthinking lah gitu. Jadi mereka berdua diam aja. Lanjut lagi, walaupun memang dalam hati, aduh, kenapa pula berteriak gitu kan. Lanjut. Alah, baik-baik aja gak tuh ya. Udah dalam hati si Rifan udah agak deg-degan itu. Dan setelah itu mereka dikejutkan lagi karena gak lama setelah Lodo teriak, ada yang balas nih sahutan Lodo dengan suara yang lirih lagi. Wah, halus sekali, tapi volume suaranya kencang. Dan suara itu bilang, "Di sini woi, kayunya banyak." Itu. Nah dengan kebingungan si Rifan ini bertanya lah sama abangnya kan, "Bang, siapa yang nyahut itu?" Bang Nardi cuma bilang, "Nanti tangan kau luka. Jangan kau banyak tanya, cepat kau cari kayu tuh biar cepat pulang kita." Gak bisa tuh sama Bang Nardi, tetap disuruh potong aja kayu tuh, cari kayu tuh. Iyalah si Rifan lanjut lagi. Aduh siapa pula tadi yang nyahut itu, ya Allah. Kecemasan Rifan pun gak berhenti sampai di situ aja, Wak. Karena ternyata setelah ada yang nyaut yang balas sahutan si Lodo tadi, Rifan dengar lagi suara teriakan Lodo. Dan Lodo ini lagi teriak manggil-manggil kawan-kawannya yang lain. "Rifan, Bang Nardi, dia." Siapa lagi tadi kawan-kawannya? Dipanggilan semua nama-nama yang lain kan. Tapi Rifan terus diingatkan dan dilarang sama Bang Nardi. Jangan kau balas sahutan itu ya. Lanjut lagi. Walaupun sebenarnya Bang Nardi juga pas sudah ngeri-ngeri sedap juga lah detik itu, Wak. Karena mereka juga khawatir nih terjadi apa-apa nanti sama si Lodo kan. Karena apa? Karena Lodo sudah melanggar peraturan di kampung itu. Gak boleh berteriak.
Sampai waktu ketiga kalinya Lodo berteriak, Wak, Rifan kembali mendengar sahutan dengan jawaban yang sama persis dengan sahutan yang pertama tadi. Tapi bedanya kali ini suaranya terdengar lebih jelas dan lebih kencang, Wak. Seakan-akan yang berteriak itu posisinya ada tepat kali di belakang Rifan sama Nardi. Ada lagi yang teriak, "Di sini woi, kayunya banyak." Tapi kayak macam di belakang kalian bayangin kan tuh kayak gimana. Dan suara itu memang betulan kayak ada pas di belakang Rifan sama Nardi, Wak. Bang Nardi pun dengar. Apa nggak mau lepas jantung Glenn kalau Glenn di posisi mereka tuh. Tapi ya udahlah, Rifan dan Bang Nardi tetap berpegang teguh sama kepercayaan mereka. Dan tetap berusaha semampu mereka untuk tetap fokus tuh. Nyari kayu kan. Gini nggak selesai nanti tugas awak. Cepat dek, udah selesai dek. Udah bang, sedikit lagi ya, ambil lagi cepat. Dah gitu. Dan setelah 3 jam berlalu, kayu pun sudah terkumpul banyak. Wah, Rifan dan kawan-kawannya pun akhirnya berkumpul kembali nih di titik awal tadi. Yang tempat mereka taruh bekal tuh kan, kumpul di situ. Nah pas lagi ngumpul ini Rifan memang ngelihat ada si Lodo, Wak. Ada. Waktu itu dipikirnya Rifan, syukurlah masih ada kawan aku. Mungkin tadi cuma godaan yang aneh-aneh aja mungkin gitu. Masih selamat lah yang penting kawannya kan. Di packing lah kayu-kayu itu semua sama mereka, diikat. Terus mereka pun lanjutlah bergegas pulang tanpa membahas soal peristiwa sahut menyaut tadi yang didengar sama Bang Nardi sama Bang Rifan tuh. Nah sebelum aku lanjut lagi ke kisahnya nih, Wak, ya, ada sebenarnya satu lagi kebiasaan dan juga kepercayaan masyarakat di kampungnya Rifan ini. Di mana selain nggak boleh berteriak memanggil orang di dalam hutan itu, formasi atau barisan pada saat pergi dan pulang tuh nggak boleh berubah. Harus sama. Jadi kayak mana urutan kalian berbaris waktu awal masuk hutan itu, kayak gitulah waktu kalian balik keluar. Kayak gitu juga harus tetap urutan barisan itu. Yang paling depan harus tetap depan, yang paling belakang harus tetap di belakang. Nah jadi susunan mereka pas berangkat itu yang paling depan ini adalah Bang Chandra, abangnya Dedi. Bang Chandra, Dedi, Erik, Bang Nardi, Rifan, Lodo. Ya. Perginya kayak gitu, baliknya pun harus kayak gitu formasi mereka kan. Dah lah akhirnya mereka ada susun formasi seperti biasa, jalan balik lah ini mereka. Nah, waktu perjalanan balik itu mereka nggak ada bahas yang aneh-aneh, yang horor-horor, yang kayak gimana-gimana, nggak ada. Apalagi yang tadi nggak ada dibahas. Mereka cuma ngobrolin obrolan santai, ngobrolin cewek, kuliah nanti mau di mana, ya ngobrolan sehari-hari aja lah. Nah setelah mereka sampai di pertengahan hutan, Wak, mereka menyeberangi sungai itu lewat dari jembatan bambu memang, lalu sempat beristirahat sebentar di sana sambil mandi, Wak, di sungai itu. Dan di titik ini mereka pun istirahat mandi lah gitu kan. Di pinggir sungai itu memang ada satu pohon besar kali pohonnya. Tapi kan memang mereka udah biasa kali lewat situ, jadi nggak mikir aneh-aneh. Takut aja enggak gitu loh, udah biasa lah pula. Dan setelah mandi, Rifan dan kawan-kawan ini pun langsung lah kembali lagi berbaris seperti formasi awal dan baru lanjut balik. Nah aman ini kan, Wak, ya. Dapat kayunya, udah istirahat, udah mandi pula mereka kan. Pergi berenang, balik juga tetap berenam. Aman lah ini kan. Sampailah akhirnya mereka tiba tuh di dalam kampung mereka. Nah setelah melewati gapura kampung, mereka pun bubar formasi nih dan berpencarlah balik ke rumah masing-masing. Hari itu selesai tuh, Dan? Belum. Kenapa? Karena nggak lama setelah Rifan sampai di rumahnya, tiba-tiba sekitar jam 6 sore, Wak, mamanya Rifan manggil Rifan sama Nardi. Rifan, Nardi, sini lu nak. Tante Gin datang nih, ha. Tante Gin kalian tahu siapa? Mama Lodo. Tante Gin datang, nak, sini nak. Nah waktu itu si Rifan mikir, kenapa Tante Gin datang ke rumah nih? Pas Rifan keluar sama abangnya ketemu sama Tante Gin kan. Kalian tahu apa yang Tante Gin tanya sama mereka? Tante Gin nanya, Lodo di mana, nak? Kok belum pulang? Nah mendengar pertanyaan Tante Gin, syok lah si Rifan sama Bang Nardi. Hah? Belum balik? Tadi kami udah bubar semua di gapura depan, Bu, setelah cari kayu. Karena memang sepengetahuan mereka, Lodo ini ya balik memang sama mereka, Wak. Nah kalian masih ingat kan gimana formasi mereka keluar masuk hutan itu? Rifan berjalan pas kali depan Lodo. Lodo kan memang yang paling belakang kan. Dan seperti yang udah aku ceritakan tadi, di jalan pulang tuh mereka ngobrol. Sempat pula istirahat mandi ya kan. Kawan-kawannya pun nampak orang Lodo ikut kami kok. Dan gak cuma Rifan aja yang berkomunikasi sama si Lodo. Sadonyo, semuanya. Sadoalahnyo, semua-muanya. Bapak ngobrol juga sama Lodo. Dan Rifan yang berjalan di depan Lodo tuh ingat jelas kalau selama perjalanan itu omongan dia tuh masih disautin sama Lodo. Dia pun jelas sekali dengar suara langkah kakinya si Lodo sama napas ngos-ngosannya Lodo berjalan kelelahan pada saat pulang bawa kayu itu kok. Gimana gak makin bingung Rifan ini kan, kok belum balik si Lodo, Tante. Akhirnya Rifan sama Bang Nardini pun langsung lah nyaperin teman-temannya yang lain untuk bisa mencari Lodo di sekitaran kampung mereka, Wak. Tapi sayangnya Lodo tidak dapat ditemukan malam itu.
Akhirnya malam itu juga para tetua adat kampung pun dikumpulkan lah ini bersama Rifan dan 4 orang lainnya untuk masuk lagi nih ke dalam hutan mencari si Lodo. Jadi mereka berlima ini pun Wak mau nggak mau harus tetap ikut nih menelusuri hutan supaya bisa nunjukin jalur yang mereka lewatin untuk mencari kayu pagi tadi sama Lodo. Tapi karena mereka yakin bahwa Lodo masih bersama mereka dan sangat terlihat normal, bahkan saat mandi di sungai itu, jadi pencarian malam itu hanya dilakukan sampai di wilayah sekitar sungai aja Wak. Sayangnya lagi pencarian malam itu pun tidak berubah hasil apapun. Lodo tetap tidak bisa ditemukan. Ya, nah karena sudah lewat 24 jam Lodo menghilang, berita Lodo hilang ini pun langsung bikin geger sekampung Wak. Akhirnya masyarakat sekitar pun mengadakan acara adat. Di sini Rifan memang tidak menjelaskan secara detail tentang acara adatnya ini Wak ya. Yang pasti hal ini dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang memang mereka yakini di masyarakat di kampungnya Rifan dengan niat untuk mendoakan kepulangan Lodo dengan selamat ya. Dan dalam acara ini para orang pintar dan pastor juga berkumpul Wak. Dan beberapa saat setelah acara ini selesai mereka pun akan kembali lagi melakukan pencarian di hutan. Terus Wak pas sudah hampir seharian acara adat ini dilakukan, waktu sorenya tiba-tiba aja nih Lodo muncul di gapura kampung. Muncul gitu aja dia Wak. Dan nampaknya nggak terjadi apa-apa, macam nggak ada rasa bersalah ataupun ketakutan apapun, gimana lah nggak ada. Lodo ini justru tersenyum bahagia setelah berjumpa dengan ibunya Tante Gin. Dan kemunculan Lodo ini pun membuat seluruh kampung langsung geger lah dan bertanya-tanya tentang dari mana sebenarnya keberadaan Lodo selama 2 hari ini kan. Dia pun balik cuma bawa parang aja Wak, nggak ada sama sekali kayu yang dia bawa. Dan di sini juga Rifan memang tidak menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab apa enggak waktu itu. Yang jelas di malam harinya barulah para anak muda kampung berkumpul semua di rumahnya Lodo untuk mengadakan doa bersama sebagai tanda syukur atas kepulangan Lodo dengan selamat Wak. Nah saat acara ini Lodo pun langsung dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan kan. Ya iyalah Wak, siapa yang gak khawatir, yang panik, yang penasaran, kau dari mana 2 hari ini balik-balik dah bebe aja gak bercerita apa-apa. Di hutan pula kau hilang ya, bukan di perkotaan. Akhirnya karena ditanya terus menerus si Lodo ini pun menjawab pertanyaan mereka dengan sangat halus. Apa kata Lodo Wak? Jadi, kata ini halus kan, jadi waktu kalian mencari saya kemarin, saya melihat kalian semua karena saya berada di atas pohon besar yang ada di sungai tempat kita mandi. Ingat kan kalian sungai yang ada pohon besar kali itu? Di situ dia tegak Wak. Nah setelah mendengar ceritanya Lodo, ibunya Lodo Tante Gin pun terheran-heran kan nanya, kenapa aku nggak teriak nak biar kami semua turunkan kau? Dan kalian tahu apa jawaban Lodo? Lodo bilang, perempuan cantik yang sama saya waktu itu bilang kalau saya berteriak, saya akan dilempar sama dia dari pohon itu ke bawah Bu. Dan dia akan ambil salah satu dari 5 orang temanku. Sambil nunjuk Rifan dan kawan-kawan yang lagi bengong terdengar cerita. Jadi waktu itu aku diam aja, gak berani minta tolong. Nah mendengar penjelasan si Lodo, semua orang pun cuma bisa terdiam aja lah Wak, tetapi tetap bersyukur. Setidaknya sekarang Lodo sudah pulang dengan selamat. Nah, udahlah itu kan Wak ya. Setelah acara selesai, Lodo pun berbisik kepada ibunya. Ibu, saya pamit istirahat duluan ya, saya capek, kata dia. Nah diantarlah Lodo nih masuk dalam kamarnya sama Tante Gin kan Wak. Tapi selang 10-15 menit kemudian lah setelah Tante Gin ini ninggalin Lodo di kamar, tiba-tiba Tante Gin ini, bu apa nih kok busuk kali? Cium bau busuk, menyengat kali Wak. Dicarilah sama Tante Gin kan, mana bau busuk nih? Dia pergi ke dapur, nggak ada kamar mandi, nggak ada ruang tamu, nggak ada, sampai akhirnya Tante Gin sampai di depan pintu kamar Lodo dan bau itu makin menyengat lagi Wak. Tanpa pikir lama Tante Gin pun langsung pegang pintu, buka. Dan waktu Tante Gin masuk ke dalam kamar anaknya itu, kalian tahu, ini bagian sedihnya Wak. Berat kali aku ngomong ya Allah. Ternyata pas Tante Gin ini masuk, Tante Gin melihat Lodo sudah tidak bernyawa. Lodo yang tadi kurang dari 20 menit baru aja diantarkan tidur sama mamanya ke dalam kamar, sudah terlihat seperti tidak ada darah lagi yang mengalir di tubuhnya Wak. Tubuhnya pucat basi dan badannya udah tegang kaku kayak jasad yang udah pergi sejak berhari-hari lamanya gitu loh. Tante Gin nengok itu berteriak histeris lah kan melihat kondisi Lodo. Langsung heboh semua orang yang memang masih ada di rumah Lodo itu Wak. Nggak Tante Gin aja yang nengok, semuanya nengok, orang tadi ngobrol sama-sama kok. Masuk 20 menit kemudian udah nggak ada Lodonya. Saat itu semua orang langsung syok Wak, nangis semuanya. Dan ada tuh Wak, salah satu orang pintar yang mengatakan bahwa
Waktu itu ketika saya sedang lewat di jalan raya, saya melihat Lodo ada di seberang jalan, Ibu. Lodo memang sedang tersenyum melambaikan tangannya. Lalu dia dijemput sebuah mobil mewah. Rifan sama kawan-kawan dia nengok kejadian itu langsung terpukul kali, shock juga pastinya. Aku pun yakin perasaannya pasti campur aduk kali itu ya. Gimana enggak juga wak, ternyata Lodo ini adalah teman masa kecilnya Rifan. Dan sampai sekarang Rifan pun terkadang masih sering menyalahkan dirinya. Kenapa waktu itu dia nggak noleh ke belakang? Hanya untuk sekedar ngecek si Lodo tuh waktu jalan balik tuh wak, maksudnya itu memang penyesalannya Rifan sampai sekarang. Aku juga nggak ngerti. Tapi yang jelas aku turut berduka cita ya Rifan ya. Kami semua juga turut berduka cita atas kepergian sahabat kecilmu Lodo. Kalau aku boleh ngomong di sini ya, sebisa mungkin jangan salahkan diri kau lagi. Apapun yang sudah terjadi Rifan, itu memang sudah pasti seizin yang Maha Kuasa. Semoga secara perlahan-lahan Rifan bisa mulai tidak menyalahkan diri sendiri lagi ya. Kita sama-sama kirimkan doa untuk almarhum Lodo Pak ya. Dan semoga Tante Gin diberikan kesabaran dan juga kesehatan dari Tuhan. Amin. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman mistisnya Rifan dan kawan-kawan. Buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian, boleh langsung aja email cerita lengkap kalian serapi mungkin, seapa adanya mungkin ke email di bawah ini. Sertakan juga nomor WhatsApp dengan nama Instagram kalian supaya kami gampang untuk hubungin kalian kalau cerita kalian kami pilih untuk masuk ke segmen kisah horor Wawa berikut. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dalam channel. See you next video, Wak. Bye.